Aliansi Peduli Perpanjangan Karateker Gubernur Provinsi Papua Barat siang tadi mendatangi kantor DPR Papua Barat di Arfai. Di momen Hari Kartini dilaksanakan surfing kontes bagi klub surfing di Manokwari, Papua Barat. Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya Aprilia Nikmur dapat kembali menjumpai Anda dalam program Berita Papua Barat hari ini. Sejumlah informasi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita selengkapnya. Pemirsa, Aliansi Peduli Perpanjangan Karateker Gubernur Provinsi Papua Barat siang tadi mendatangi kantor DPR Papua Barat di Arfai. Dalam aksinya, masa meminta dua opsi, yakni perpanjangan Domingus Mendacan sebagai gubernur ataupun Nathaniel Mendacan sebagai karateker. Sebelumnya, ratusan aliansi peduli perpanjangan karateker Gubernur Provinsi Papua Barat melakukan pemalangan di depan asrama Mansinam dan melanjutkan aksi mereka dengan melakukan pemalangan di seputar kompleks kantor Gubernur Papua Barat dengan menggunakan kayu dan batang pohon. Ratusan massa ini juga membawa spanduk bertuliskan dukungan perpanjangan Gubernur Papua Barat hingga tahun 2022-2024. Salah satu orator aksi, Yosua Sayori, menyampaikan pernyataan sikap mereka yang berisikan 9 poin, diantaranya mendukung perpanjangan Gubernur Provinsi Papua Barat Domingus Mendacan agar melanjutkan sisa masa jabatannya hingga tahun 2024. Opsi kedua, jika opsi pertama tidak ditanggapi, maka mereka mendukung Sekda Nathaniel Mendacan sebagai karateker Gubernur Provinsi Papua Barat. Dan penjabat karateker harus berasal dari tokoh hadirnya Irian Jaya Barat. Mereka juga meminta agar seluruh anggota DPR Papua Barat segera melakukan rapat pleno penetapan karateker Papua Barat dan segera mengusulkan kepada Presiden tentang perpanjangan jabatan Gubernur Domingus Mendacan. Pendukung perpanjangan dan juga penjabat karateker Gubernur Papua Barat masa bakti 2022-2024. Pernyataan sikap, kami mendukung perpanjangan Gubernur Provinsi Papua Barat. Dalam hal ini Bapak Dr. Andus Domingus Mendacan MSI melanjutkan Gubernur hingga tahun 2024. Di Papua Barat kepada Bapak Presiden atau Mendagri, maka waktu yang tidak singkat kami akan turunkan masa yang lebih besar. Kami akan hari ini aksi perdana, kami lumpuhkan semua aktivitas di kantor gubernur. Tapi ketika DPR tidak segera lakukan pleno penetapan penjabat Gubernur Papua Barat lalu usulkan ke pusat, maka sementara itu, Ketua Fraksi OSUS DPR Papua Barat George D. Daida yang menerima aspirasi masyarakat siap membawa aspirasi ini ke pemerintah pusat agar segera ditanggapi. Ia juga meminta kepada 56 anggota DPR Papua Barat agar segera menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan masyarakat saat melakukan demo di depan kantor DPR Provinsi Papua Barat. George D. Daida sebagai Ketua Fraksi OSUS menerima yang didampingi oleh Pak Musa Duan Siba dari fraksi Nasdem. Kebetulan kami dua sama-sama di Komisi 1 yang membidangi bidang pemerintahan. Aspirasi ini akan kami terima dan akan kami lanjutkan sesuai dengan mekanisme di dalam kedewanan untuk secepatnya jawab dan ditanggapi untuk kebaikan kita semua. dalam waktu yang dekat Demo yang berlangsung siang tadi dikawal oleh ratusan personil dari Polres Manokwari dengan berjaga-jaga di seputaran kantor DPR dan Gubernur Papua Barat. Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, momentum Hari Kartini ke-143 tahun pada 21 April hari ini, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Manokwari berharap kaum Kartini masa kini lebih berperan aktif di segala bidang. Hal ini disampaikan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Manokwari, Nyonya Febelina Indo, pada momen pembukaan kegiatan lomba dalam rangka Hari Gerak PKK. Kaum wanita yang juga disebut dengan Kartini masa kini harus bisa berperan aktif di berbagai bidang pembangunan di Kabupaten Manokwari. Harus menjadi seorang Kartini yang pada zamannya berani berjuang untuk menyamaratakan hak perempuan di Indonesia. Ini tepat Hari Kartini
emansipasi perempuan, habis gelap terbitlah terang, sehingga melalui momentum Hari Kartini ini yang 143 tahun kami harapkan Kartini di Kabupaten Manokwari ya dapat maju berperan melalui karya mereka sehingga menjadi pelaku sejarah di Kabupaten Manokwari lewat peran dan karya mereka. Lebih lanjut disampaikan, Kartini merupakan sosok pahlawan perempuan yang harus menjadi contoh bagi kaum wanita di zaman sekarang. Bukan hanya itu, namun perjuangan Raden Ajeng Kartini harus disyukuri, karena berkat perjuangannya dalam mendorong emansipasi wanita di kala itu, maka di masa kini kaum wanita dapat merasakan emansipasi wanita di berbagai bidang pembangunan. Arina Iriana, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, Deputi Direksi Wilayah BPJS Papua dan Papua Barat bersama staf BPJS Manokwari melakukan kunjungan ke TVRI Papua Barat dalam rangka menjalin silaturahmi dan membangun strategi sinergitas serta sosialisasi program kerja BPJS kepada masyarakat. TVRI Papua Barat diarfai Deputi Direksi BPJS Wilayah Papua dan Papua Barat Budi Setiawan yang langsung diterima oleh Ketua Tim Program Abner Siloi dan Ketua Tim Berita guna membahas serta dapat berkolaborasi mengenai sosialisasi program BPJS kepada masyarakat. Dalam pertemuan tersebut, Budi menjelaskan latar belakang masyarakat yang beragam membuat pihak BPJS harus bekerja keras. Untuk itu pihaknya sangat membutuhkan media agar dapat menyampaikan program BPJS, terutama bagi media yang punya jangkauan luas seperti TVRI, untuk berkolaborasi menyampaikan dan mensosialisasikan program BPJS. Ya, kalau kita bicara sosialisasi memang itu pekerjaan yang nggak pernah selesai, karena warga yang kita mau sosialisasikan juga beragam. Kemudian media juga, media yang kita mau kerjasamakan untuk kita sosialisasikan juga mesti media yang bisa menyasar sampai ke semua segmen masyarakat. Jadi dari kami, dari BPJS Kesehatan itu, makanya hari ini kami berkunjung khusus ke TVRI Papua Barat, itu dalam rangka mengajak berkolaborasi untuk membantu, memohon dukungan supaya TVRI kiranya bisa membantu mensosialisasikan program ini ke masyarakat. Budi menambahkan, bagi masyarakat yang ingin mengurus kartu BPJS agar dapat menghubungi pihak BPJS dengan datang langsung ke kantor BPJS atau dapat menggunakan aplikasi mobile JKN di handphone. Atau bisa langsung juga menelpon call center yang dapat melayani masyarakat selama 24 jam. Di sisi lain, warga yang sudah terdaftar tidak langsung dapat menggunakan kartu BPJS tersebut. Masyarakat harus menunggu kurang lebih selama 14 hari dan setelah membayar iuran pertama maka kartu BPJS tersebut sudah dapat digunakan untuk berobat. Kalau mau mengurus kartu sebenarnya gampang, karena sekarang udah banyak channel-channel untuk mendaftar. Kita sekarang udah bisa mendaftar melalui HP juga udah bisa. Kita ada punya aplikasi namanya Mobile JKN. Itu bisa ambil di HP, nanti pendaftaran bisa dilakukan melalui situ. Kalau yang online itu yang utama yang kita punya. Kalau yang offline, warga masyarakat sebenarnya bisa datang ke kantor atau bisa menelpon ke 165. Tapi ketika pertama kali terdaftar, memang ada masa tunggu. Masa tunggu 14 hari, baru kemudian warga bisa membayar iuran pertama. Nah, setelah membayar iuran pertama, baru kartu BPJS-nya bisa dipakai untuk berobat. Dalam silaturahmi tersebut, Budi beserta seluruh staf BPJS mengucapkan terima kasih kepada pihak TVRI Papua Barat yang bersedia menerima mereka serta dapat bertukar pikiran guna menjalin kerjasama, terutama dalam hal pemberitaan dan mensosialisasikan program BPJS ke depan. Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, PT Pangansari memberikan bantuan kepada BPJS Kesehatan Kantor Cabang Manokwari guna meringankan beban masyarakat untuk melunasi tunggakan iuran BPJS Kesehatan di Kabupaten Manokwari dan Teluk Bintuni. Nilai tunggakan iuran BPJS Kesehatan khususnya kelas 3 pada kantor BPJS Cabang Manokwari, maka PT Pangansari yang beroperasi di LNG Tangguh melalui program rehab atau rencana pembayaran bertahap secara gotong royong dapat membantu masyarakat melunasi tunggakan iuran BPJS Kesehatan.
Rabu malam bertempat di salah satu kafe di Manokwari, pimpinan PT Pangansari melalui perwakilannya secara simbolis memberikan bantuan tersebut dengan nilai bantuan sebesar 35 juta rupiah. Bantuan tersebut diterima langsung oleh Kepala BPJS Kantor Cabang Manokwari. Kepala BPJS Kesehatan pada kesempatan tersebut sangat berterima kasih kepada PT Pangansari yang ikut bergotong royong meringankan beban masyarakat melunasi tunggakan iuran BPJS. Puji Tuhan, kami mendapatkan respon positif dari PT Pangansari yang mau membantu untuk mendonasikan untuk bisa membantu masyarakat-masyarakat yang ada di sekitar, yang ada di Kabupaten Teluk Bintuni, yang juga menjadi bagian daripada pekerja-pekerja yang ada di sana. Di BPJS Kesehatan, khususnya kantor cabang Manokwari, kami mendapat penghargaan dan sangat-sangat berterima kasih kepada teman-teman dari PT Pangansari yang sudah dan mau membagikan atau memberikan sedikit bantuan ataupun sumbangan bagi masyarakat yang membutuhkan. Lebih lanjut disampaikan terkait tunggakan iuran memang merupakan hal klasik yang sering terjadi, sehingga hal ini dijadikan isu utama. Berbagai upaya telah dilakukan agar tunggakan iuran dapat dilunasi. Salah satu cara yang dilakukan adalah mengajukan proposal ke beberapa perusahaan di Papua Barat, namun yang direspon dengan baik adalah PT Pangansari Utama. Dari PT Pangansari Utama di sini tertarik untuk bisa aktif berpartisipasi dalam program crowdfunding ini. Harapannya dengan adanya sedikit partisipasi dari PT Pangansari Utama terkait dengan program BPJS Kesehatan ini bisa membantu masyarakat yang ada di sekitar, khususnya di Manokwari, Bintuni dan Papua Barat Betul. Kemudian harapannya juga kedepannya kami PT Pangansari Utama bisa akan terus aktif untuk berkontribusi bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dalam hal memberikan bantuan kepada masyarakat sekitar, khususnya di Manokwari dan sekitarnya, yang memang saat ini seperti yang disampaikan oleh Pak Denny, bahwasanya masih banyak teman-teman yang mengalami tunggakan dari atau kesulitan dalam membayarkan BPJS Kesehatannya. Diharapkan pula melalui partisipasi PT Pangansari Utama dalam melunasi tunggakan iuran BPJS Kesehatan, kedepannya peserta BPJS Kesehatan harus lebih aktif untuk membayar iuran. Selain itu, BPJS Kesehatan Kantor Cabang Manokwari juga dapat menjalin hubungan kerjasama dengan perusahaan lain yang beroperasi di sekitar Manokwari. Selain bekerjasama dengan PT Pangansari Utama, BPJS Kesehatan Kantor Cabang Manokwari juga melakukan kerjasama dengan CV Matahari Digital Printing yang memberikan diskon 10% bagi peserta aktif BPJS Kesehatan yang menggunakan layanan Matahari Digital Printing. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, untuk menduduki 11 kursi pimpinan OPD di lingkup Pemda Manokwari, hari Kamis 21 April resmi dilakukan seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi Pratama. Seleksi terbuka jabatan pimpinan Pratama di lingkup Pemda Manokwari diikuti oleh 29 pejabat dari lingkup Pemda Manokwari dan juga Pemda Provinsi Papua Barat. Pembukaan seleksi terbuka jabatan pimpinan Pratama dihadiri Bupati Manokwari, Wakil Bupati Manokwari, Kepala Regional 14 BKN Manokwari, Kepala Inspektorat Provinsi Papua Barat, Dekan Fakultas Ekonomi Unipa, serta 29 peserta seleksi. Bupati Manokwari Hermus Indo dalam arahannya menyampaikan seleksi jabatan pimpinan tinggi Pratama merupakan agenda pemerintahan dalam rangka melakukan konsolidasi organisasi pemerintahan guna memastikan jalannya sistem organisasi perangkat daerah. Bapak Ibu semua yang saya hormati dan kasihi, tentu seleksi jabatan pimpinan tinggi Pratama di lingkungan pemerintah Kabupaten Manokwari ini merupakan agenda pemerintahan dari saya sebagai Bupati dan juga Bapak Dr. Agus Hadi Purnomo sebagai Wakil Bupati dalam rangka
melakukan konsolidasi organisasi pemerintahan secara menyeluruh untuk memastikan bahwasanya semua perangkat daerah kita yang ada di dalam sistem birokrasi dan pemerintahan daerah kita ini bisa beroperasi dengan sebaik-baiknya, sehingga proses input dan output sebuah kebijakan ini bisa dihasilkan dan bisa menjawab apa yang menjadi kebutuhan dan juga masyarakat di Kabupaten Manokwari. Dalam arahannya, Bupati berharap seleksi ini akan menjadi kesempatan bagi semua peserta untuk meningkatkan kapasitas. Seleksi ini menjadi tuntutan pemerintahan daerah, tetapi kebutuhan pemerintah daerah, tapi juga bagi upaya kita bersama-sama, terutama pemerintah Kabupaten Manokwari dalam meningkatkan kinerja pemerintahan daerah di Kabupaten Manokwari, maka tentu seleksi terbuka ini kita berharap beri kesempatan kepada semua peserta untuk mengikutinya. Bapak Ibu, saya berharap bahwa tentu seleksi ini kita jadikan momentum untuk meningkatkan kapasitas diri juga kepada semua peserta. Soal nanti siapa yang mendapatkan hasil yang baik dan dia dipilih, itu urusan lain. Tapi yang paling terpenting hari ini adalah pemerintah Kabupaten Manokwari memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta untuk bisa mengikuti seleksi ini dengan baik. Kepada 29 peserta yang sudah mendaftar, jelas Bupati hendaknya senantiasa dapat mengeluarkan potensi diri dan kemampuan mereka agar dapat memperoleh nilai yang baik sehingga memperoleh kesempatan menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkup pemerintah Kabupaten Manokwari. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, sebagai upaya meningkatkan pemahaman tentang tata tertib berlalu lintas, Satlantas Polres Manokwari pagi tadi mendatangi Taman Kanak-kanak Umul Kurowosi. Kedatangan anggota Satuan Lalu Lintas Polres Manokwari ke Taman Kanak-kanak Umul Kurowosi guna memberikan pemahaman tentang tata tertib berlalu lintas, khususnya bagi anak-anak sejak usia dini. Sosialisasi tertib lalu lintas dipimpin langsung Kasat Lantas Ibtu Suban Ohoimas, sekaligus memberikan praktek kepada anak-anak tentang penggunaan helm dan tata tertib saat berada di lampu merah maupun di jalanan. Kepada media, Ibtu Suban Ohoimas menyampaikan ini adalah bagian dari upaya mereka dalam meningkatkan kualitas seputar dunia lalu lintas. Sebagaimana diketahui, anak usia dini adalah merupakan aset penerus bangsa dan diharapkan menjadi pelopor lalu lintas. Bertepatan dengan momen Hari Kartini, Suban berharap kegiatan ini bisa mengingatkan kepada generasi muda tentang perjuangan seorang perempuan di dalam Kartini. Kegiatan kami, agenda kami terkait dengan sosialisasi tertib lalu lintas yang kami khususkan kepada anak-anak atau kami namakan polisi sahabat anak. Ini bagian daripada upaya kami untuk meningkatkan kualitas pemahaman seputar dunia lalu lintas. Pertama kami mulai dari anak usia dini, di mana kita ketahui anak usia dini adalah aset bangsa yang memang lebih mudah kita memberikan pemahaman-pemahaman, kemudian kita memberikan informasi dan pengetahuan yang memang sesuai dengan apa yang harusnya kita berikan, dengan harapan mereka-mereka ini ke depan akan menjadi generasi penerus bangsa yang diharapkan bisa menjadi pelopor keselamatan. Kepala Sekolah Taman Kanak-kanak Umul Kurowosi, Ana Aisyah, merasa senang dengan adanya penjelasan terkait lalu lintas dari Polres Manokwari ke sekolahnya, di mana bisa dimanfaatkan langsung oleh anak-anak TK untuk belajar langsung kepada polisi tentang dunia lalu lintas. Dengan adanya penjelasan dari Bapak Polisi, masyarakat lebih memahami lagi betapa pentingnya menjaga keselamatan diri di jalan raya seperti itu. Kalau langsung kepada anak-anak seperti ini lebih bagus kan ya begitu. Jadi anak-anak bisa belajar langsung dari sumbernya. Gitu. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami.
Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Lembaga Permasyarakatan kelas 2B Manokwari kembali memberikan pelatihan komputer bersertifikat bagi puluhan warga binaan yang bekerja sama dengan PKBM Penabur. Acara pembinaan kemandirian pelatihan komputer Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Papua Barat melalui Lapas Kelas 2B Manokwari kembali bekerja sama dengan Yayasan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM dengan membekali menggelar program pembinaan kemandirian pelatihan komputer bersertifikat bagi warga binaan. Kepala Lapas Kelas 2B Manokwari Julius Paat mengatakan kegiatan pelatihan komputer bersertifikat ini bertujuan memberikan bekal bagi warga binaan agar kelak saat bebas nanti mereka mampu memiliki keahlian khusus di bidang informatika saat berada di tengah-tengah masyarakat. Sementara itu jumlah peserta yang mengikuti pelatihan komputer bersertifikat yang akan berlangsung selama kurang lebih 1 minggu diikuti sebanyak 30 warga binaan. Jadi baik pada hari ini kita membuka pelatihan keterampilan komputer dalam rangka memberikan bekal bagi para warga binaan agar kelak bebas nanti bisa punya keterampilan khususnya komputer ini atau teknologi informasi. Jadi jumlah peserta ini memang 20, tapi kita bisa tambahkan 10, jadi 30. Waktu tahun lalu juga itu 30. Ketua PKBM Penabur Kabupaten Manokwari, Ferawati Samatimbang, mengapresiasi pihak lapas yang sudah melaksanakan program pelatihan komputer. Ia mendukung penuh adanya kegiatan seperti ini, karena ke depan banyak manfaat yang bisa diterima oleh warga binaan yang saat ini masih menjalani sisa masa hukuman mereka. Mengapresiasi pihak lapas yang sudah melaksanakan program ini. Program ini sangat luar biasa. Mengapa? Karena ini sebagai bekal buat anak-anak yang di lapas ketika mereka keluar nanti mereka punya skill dan mereka bisa menjadi berkat buat masyarakat di luar sana. Kegiatan yang berlangsung di gedung Aula Lapas Kelas 2B Manokwari selama 1 minggu ke depan, para warga binaan akan diajarkan tentang pengelolaan Microsoft Word ataupun Microsoft Excel. Natalindo Kerewait, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, sebagai rasa syukur atas suksesnya pendampingan suara film Yesus dalam bahasa Sow, Hatam, dan Meyak, maka Majelis Umum GPKAI gelar ibadah syukur bersama dengan tim dari Lembaga Pelayanan Mahasiswa Indonesia LPMI Perwakilan Manokwari. Film Yesus yang terambil dalam kitab Injil Lukas yang diterjemahkan dalam 3 bahasa suku Arfak yaitu Sow, Hatam, dan Meyak akhirnya sukses didubbing oleh tim dari Lembaga Pelayanan Mahasiswa Indonesia atau LPMI Perwakilan Manokwari, program yang digagas oleh Majelis Umum Gereja Persekutuan Kristen Alkitab Indonesia. GPKAI sejak tahun 2017 ini baru dapat terlaksana di tahun 2022. Dalam penjelasannya, Ketua Panitia Herke Ahoren mengatakan kalau film Yesus ini sudah dapat diterjemahkan dalam 3 bahasa sejak tahun 2017. Namun proses dubbing baru dapat dilaksanakan di tahun 2022. Menurutnya, pendabingan film Yesus Kristus dalam 3 bahasa tersebut semata-mata bertujuan untuk sebagai media penginjilan yang efektif dan efisien di wilayah suku Arfak, serta sebagai media pembinaan umat Kristen agar semakin mengenal pribadi Yesus Kristus dari kelahirannya hingga kebangkitannya. Mengajak untuk kita bersyukur bersama-sama karena hanya oleh anugerah Tuhan, maka proses yang panjang dari tahun 2017 sampai tahun ini boleh kita akan saksikan film itu dalam bahasa kita sendiri atau bahasa ibu. Jadi hari ini ibadah ini sifatnya adalah ibadah syukur, bukan peresmian, karena prosesnya masih berlangsung. Firman Tuhan bahkan lewat statement tadi yang saya garis bawahi bahwa benar film ini didubbing dengan hak cipta dari kampus Kose yang berkedudukan di Orlando di Amerika. Sehingga perlu Bapak Ibu hadirin sekalian ketahui bahwa setelah kemarin istilahnya dibungkus, ya istilah teman-teman dibungkus artinya siap, maka diperiksa ulang lagi, ada sedikit masalah tapi puji Tuhan hasil itu sekarang ada di Amerika. Berikan tepuk. Dengan selesainya pendabingan film Yesus dalam bahasa Sow, Hatam, dan Meyak, maka Ketua Majelis Umum GPKAI Pendeta Daniel Sukan menyampaikan terima kasih kepada tim dari LPMI yang telah membantu dalam proses pendabingan. Menurut Daniel Sukan, film Yesus ini didubbing dengan hak cipta yang berkedudukan di Orlando, Amerika.
sehingga hasil dubbing film Yesus dalam 3 bahasa sudah berada di Amerika. Namun diharapkan 1 hingga 2 bulan ke depan, proses perbaikannya telah final, agar dapat disahkan menjadi hak paten untuk selanjutnya diproduksi dan disebarluaskan di seluruh dunia. Dalam rencana anugerah Tuhan tahun 2022, film Yesus tersebut didubbing atau sulih suara ke dalam bahasa Sobat dan Mea. Program ini merupakan kerjasama atau kemitraan antara Majelis Umum GPKI dengan Lembaga Pelayanan Mahasiswa Indonesia LPMI. Naskah ketiga bahasa tersebut sudah diterjemahkan oleh tim penerjemahan pada tahun 2017. Oleh karena terkendala satu dan lain hal, maka proses dubbing atau sulih suara baru dapat dilaksanakan tahun 2022. Atas suksesnya pendabingan suara film Yesus ke dalam 3 bahasa, maka Pemda Manokwari yang diwakili staf ahli Bupati Maria Rumere mengajak jemaat untuk terus mendoakan tim agar proses produksi film Yesus ini agar secepatnya selesai. Sebab hal ini merupakan tugas dan tanggung jawab jemaat bersama Pemda guna terlaksananya pekabaran Injil. Kita terus minta pertolongan Tuhan dalam penyelesaian film ini. Sehingga dalam waktu yang singkat, mungkin lebih singkat daripada waktu yang kita harapkan. Mungkin kita membayangkan mungkin 1 bulan, 2 bulan, tetapi tidak sampai saat itu. Lebih cepat, itu kita patut bersyukur. Dan selaku umat Tuhan, selaku anak-anak Tuhan, kita terus bawa dalam doa. Kita terus menyerahkan dalam tangan Tuhan, sehingga film ini cepat selesai. Disitulah tugas dan tanggung jawab kita untuk pekabaran Injil terlaksana. Diketahui kalau pemeran dalam pendabingan film Yesus dalam bahasa Saud, Hatam dan Meya adalah tokoh-tokoh dari suku besar Arfak seperti Bupati Pegunungan Arfak Yosia Saroy, Ketua Majelis Daerah Testega Matias Doansiba, serta beberapa tokoh lainnya. Ragot di Diferidu. Rene ragot buah Yohanes Songgai Temegurus Nok. Rene ragot buah Bera Elia. Pemirsa, pengurus daerah Himpaudi Kabupaten Manokwari menggelar karnaval ceria dalam rangka memperingati Hari Kartini ke-143 tahun 2022. Dalam rangka memperingati Hari Kartini ke-143 tahun 2022, pengurus daerah pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini Indonesia Himpaudi Kabupaten Manokwari menggelar pawai karnaval ceria yang diikuti oleh puluhan sekolah PAUD yang ada di kota Manokwari. Dengan mengambil start dari depan Rumah Sakit Angkatan Laut dan finish di depan Gedung Olahraga Sanggeng pada Rabu 20 April kemarin, antusias ribuan peserta yang merupakan anak-anak dari berbagai PAUD di Manokwari menggunakan pakaian karnaval dari berbagai profesi, mulai dari dokter, polisi, tentara, pilot hingga pakaian adat Nusantara, sambil memainkan alat musik drum band. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Manokwari, Martinus Doansiba, dalam sambutannya mengatakan kegiatan ini sangat penting dalam menyiapkan pendidikan dan remaja Indonesia guna meletakkan kepribadian yang kuat, berintegritas, mandiri, dan berakhlak mulia. Penting di dalam menyiapkan pendidikan bagi anak-anak dan remaja Indonesia guna meletakkan kepribadian yang kuat, berintegritas, mandiri, dan berakhlak mulia. Guru PAUD, orang tua, yayasan pendidikan, dan seluruh komponen penyelenggara pendidikan PAUD di Kabupaten Manokwari harus selalu bekerja sama dalam meningkatkan proses pembelajaran yang berkualitas, holistik, berkemajuan, serta berkelanjutan menuju terwujudnya profil pelajar Pancasila yang kita harapkan bersama. Sebelumnya dalam laporan Ketua Panitia Agustina Ruruk Giri Kalo menyampaikan, tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menyambut Hari Kartini ke-143 tahun 2022, sekaligus memperkenalkan program layanan pendidikan anak usia 2-7 tahun kepada masyarakat selepas pandemi COVID-19. Dan tanggal 21 tepatnya Hari Kartini, semua anak-anak dan guru-guru PAUD memperingati Hari Kartini di satuan PAUD-nya masing-masing. Bersama sambil memainkan alat musik drum band
dan memakai kostum, pakaian adat Nusantara, dan pakaian berbagai profesi. Tujuan kegiatan ini adalah untuk menyambut Hari Kartini ke-143 tahun 2022 sekaligus memperkenalkan program layanan pendidikan anak usia dini usia 2-7 tahun kepada masyarakat selepas pandemi COVID-19. Kegiatan Karnaval Ceria ini dilepas langsung oleh PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Manokwari yang ditandai dengan pengibaran bendera STAR. Natalindo Kerwai, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Manokwari melantik kelompok sadar wisata Tanjung Pepaya Amban. Pelantikan ini dilakukan dalam rangka meningkatkan potensi wisata. Pembentukan kelompok sadar wisata Tanjung Pepaya Amban Manokwari merupakan komunitas masyarakat di daerah Amban Pantai yang bertujuan mengangkat potensi wisata pantai, sehingga berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat di sekitar Tanjung Pepaya Amban Manokwari. Harjanto Ombesapu, Asisten 2 Bidang Ekonomi Pembangunan Setda Kabupaten Manokwari, mengatakan pihaknya mendukung kegiatan pariwisata di Kabupaten Manokwari, mengingat kegiatan seperti ini yang dilaksanakan kelompok sadar wisata Tanjung Pepaya Amban sangat jarang, sehingga diharapkan hal ini akan didukung sebagai contoh untuk mempromosikan wisata di Kabupaten Manokwari. Kalau untuk kami dari pemerintah mendukung sekali untuk pariwisata. Sebenarnya pariwisata di Kabupaten Manokwari ini banyak yang kita bisa promosikan di bagian wisata, wisatawan baik itu wisatawan daerah maupun wisatawan asing, sehingga kegiatan-kegiatan seperti begini ini jarang kalau kita mau lihat. Yang ada paling kita di Kabupaten Manokwari saja gitu. Selain daripada di luar ya, kita Kabupaten Manokwari saja yang kita lihat pantainya bagus, bersih dan indah gitu. Saya sampaikan ke OPD terkait agar selalu koordinasi dengan tim atau pengurus Muktawer, sehingga pantai ini kita utamakan satu dulu. Kita buatkan satu sebagai contoh sehingga yang lain juga bisa mengikutinya gitu. Fernando Karici Yarangga, Wakil Ketua Kelompok Sadar Wisata Tanjung Pepaya Amban, mengatakan agar adanya dukungan dari pemerintah Kabupaten Manokwari sehingga potensi wisata di Pantai Petrus Caviar dapat terus ditingkatkan. Lebih lanjut disampaikan, kelompok sadar wisata Tanjung Pepaya Amban berdiri untuk merangkul semua warga yang berada di sekitar Pantai Petrus Caviar, tepatnya di Tanjung Pepaya, dengan menyediakan makanan dan juga minuman, kerajinan tangan, serta potensi lainnya, dengan harapan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat di sekitar tempat wisata Tanjung Pepaya. Dalam hal ini Kabupaten Manokwari untuk dapat memperhatikan pantai kami, lingkungan kami, sekalipun beberapa saat yang lalu kami mengalami abrasi yang cukup besar, tetapi hari ini kami bersyukur, kami tidak melihat dari sisi buruk kami, tapi kami percaya bahwa apa yang hari ini kami harapkan dari pemerintah pasti akan membantu kami untuk ke depan bagaimana untuk menata pantai kami ini sehingga kami tidak lagi mengalami abrasi yang berkepanjangan. Pop Darwis ini seperti yang hari ini kami saksikan bersama bahwa di sini ada mama-mama, ada kami punya kakak-kakak, kami punya orang tua, mereka pun mengambil bagian untuk membuat basar sekalipun apa yang hari ini mereka tawarkan hanya anyaman-anyaman daripada hasil tangan buah mereka sendiri. Bahkan mungkin ada yang menjual es, ada yang menjual pinang, bahkan kelapa muda hari ini. Ini yang dapat kami lakukan, ini langkah-langkah awal yang kami ambil untuk bagaimana kami semua yang berada di Tanjung Pepaya, khususnya pesisir pantai Amban Pantai ini, kami bisa dapat merasakan dampak daripada Pok Darwis hari ini. Untuk hal menarik lainnya yang bisa dinikmati di pantai Tanjung Pepaya Amban yaitu sunset dan sunrise yang sangat indah. Dan juga di pantai ini kita bisa melakukan olahraga air yaitu surfing. Bagi yang mau menginap ada kotes dan juga live musik. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, guna mengangkat potensi wisata sekaligus memperkenalkan olahraga surfing di Papua Barat, di momen Hari Kartini dilaksanakan surfing kontes bagi klub surfing Manokwari Papua Barat. Manokwari Surfing Contest tahun 2022 dilaksanakan komunitas surfing Papua Barat yang berada di Tanjung Pepaya, Manokwari.
Kegiatan ini dilaksanakan bertepatan dengan momen peringatan Hari Kartini tahun 2022. Peserta yang mengikuti surfing kontes sebanyak 40 orang yang berasal dari komunitas surfing di Manokwari dan juga bagi masyarakat umum. Theo Oldet mengatakan kegiatan yang dilakukan untuk mempromosikan Pantai Petrus Caviar, tepatnya di Tanjung Pepaya, sekaligus mempersiapkan atlet surfing Papua Barat. Untuk itu pertandingan dibagi dalam beberapa kategori, yaitu kategori umur 20, umur 12 tahun, umum dan juga spesial untuk wanita. Kebetulan hari ini ada event tertentu yaitu pembentukan kelompok sadar wisata di Amban, Papua Barat, khususnya di Pantai Amban. Dan juga event ini kita buat kenapa pas bertepatan dengan Hari Raya Kartini, karena ini momen juga yang bagus buat kita semua untuk mengenalkan Amban Pantai sebagai destinasi wisata pantai. Dan tujuan itu juga kami juga membuat surfing eksibisi atau surfing kontes Amban Beach Surfing Contest 2021 untuk memeriahkan Hari Pahlawan. Tapi kegiatan ini juga kita buat kenapa? Karena atlet-atlet selancar yang ada, terus potensi ombak yang ada seperti kita lihat di Pantai Amban ini sangat bagus untuk kegiatan-kegiatan positif, khususnya surfing. Jadi acara yang kami buat ini ada 3 acara, yaitu pertama untuk pertandingan surfing, Pok Darwis, dan juga untuk beach clean. Theo menambahkan, untuk peserta kali ini berasal dari komunitas surfing di Manokwari, yaitu komunitas surfing Mansinam, komunitas surfing Amban, komunitas surfing Nuni, komunitas surfing Bakaro, dan komunitas surfing Abasi. Semuanya ini kami rangkul untuk membuat Liga Surfing Papua. Peserta hari ini hampir mencapai 44 orang yang sudah terdaftar. Ya, jadi peserta 44 orang, 2 dari asing yaitu dari Brasil dan 1 dari Belanda. Ya lumayan untuk awal, saya kira begitu. Klub lokal yang ada itu Amban Beach Surfing Club, ada Mansinam, ada juga Nuni, ada Bakaro dan Abasi. Jadi klub-klub ini kita mau rangkum, kita membuat Liga Surfing Papua. Dan itu akan menjadi salah satu tonggak untuk mengikuti ajang nasional yaitu Liga Surfing Indonesia yang sudah dipersiapkan dan sudah mulai berjalan sekarang di kota-kota di luar Papua seperti di Bali, di Mataram, di Padang, dan akan lagi ada di Aceh berikut. Saat ini Manokwari Papua Barat sudah memiliki potensi ombak yang baik di wilayah Manokwari Utara, tepatnya sepanjang Pantai Petrus Caviar, lebih khusus Tanjung Pepaya, sehingga anak-anak Papua memiliki potensi besar untuk menjadi atlet surfing yang terkenal, sekaligus mempromosikan wisata yang ada di Papua Barat, terlebih khusus di Kabupaten Manokwari. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, Bupati Manokwari Hermus Indo siang tadi melakukan peletakan paving jalan pada Museum TNI Al Jalabakti. Peletakan batu pertama paving Jalan Museum Jalabakti TNI Angkatan Laut Fasarkan Manokwari berlangsung Rabu siang dihadiri Kafasarkan TNI Angkatan Laut dan Dim 1801 Manokwari, Kapolres Manokwari serta tamu undangan lainnya. Museum Jalabakti merupakan museum yang baru saja diprakarsai oleh Kafasarkan TNI Angkatan Laut Manokwari yang juga merupakan arahan dari Kepala Staf TNI Angkatan Laut sehingga satu rumah dinas dijadikan museum. Kafasarkan TNI Angkatan Laut dalam sambutannya menyampaikan kehadiran Museum TNI Angkatan Laut merupakan landasan dalam menghargai nilai-nilai sejarah, terutama mengetahui peran Kafasarkan Manokwari dalam pembangunan Kabupaten Manokwari. Ini mempunyai makna peletakan landasan pijak untuk memulai langkah-langkah besar dan merealisasikan gagasan-gagasan brilian dalam melestarikan nilai-nilai sejarah, salah satunya adalah pembuatan museum ini. Jadi dengan kami mendengar bahwa ke depan Manokwari akan dibangun oleh Bapak Bupati ini menjadi kota yang maju, tetapi tidak melupakan nilai sejarah yang sudah dibuat oleh pendahulu-pendahulunya. Sejarah itu menjadi fondasi bagi kemajuan kota Manokwari. Kemudian secara khusus dari museum ini kita dapat melihat perkembangan Kafasarkan mulai dari dibangun, yang merupakan galangan kapal pertama di kota Manokwari dan mempunyai peran yang sangat besar dalam memajukan kota Manokwari. Diharapkan dengan adanya museum ini dapat menumbuhkan rasa cinta bahari dan mengetahui sejarah-sejarah dari pendahulu-pendahulu yang membangun kota Manokwari sampai dengan maju seperti saat ini.
Sementara itu, Bupati Manokwari Hermus Indo dalam sambutannya menyampaikan keberadaan museum menjadi bagian yang penting karena memiliki tanggung jawab dan fungsi untuk melestarikan, membina sekaligus mengembangkan budaya masyarakat. Untuk itu, Bupati menyampaikan bahwa masyarakat jangan pernah melupakan sejarah. Terus mengingat akan pesan Bung Karno, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Karena sejarahlah yang kemudian melahirkan peradaban hari ini. Tidak ada peradaban hari ini yang bisa dicapai dan diraih tanpa setiap peristiwa sejarah yang lalu. Sejarah, melestarikan sejarah adalah bagian dari upaya untuk mau menghormati dan menghargai identitas kita sendiri. Dan sejarah tentu harus menjadi legasi bagi setiap generasi kita. Banyak generasi yang suatu ketika mereka tidak akan tahu tentang sejarah karena kesalahan para pendahulunya. Karena itu saya kira sejarah harus menjadi fondasi yang dibangun jauh lebih kuat sebagai sebuah legasi yang kemudian dapat diberikan, diwariskan kepada generasi sesudah kita supaya generasi kita sesudah kita senantiasa memiliki fondasi dan juga pijakan yang kuat untuk menatap masa depan yang baik. Peletakan paving dilakukan oleh Bupati Manokwari, Kavasarkan TNI Angkatan Laut Manokwari, Kapolres Manokwari, dan Dandim 1801 Manokwari. Dengan dilakukannya peletakan paving jalan, maka rumah dinas yang dijadikan museum pun akan direnovasi dan ditata menjadi sebuah museum. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Berita Papua Barat hari ini. Kami tetap mengajak Anda untuk mencegah penyebaran COVID-19 dengan cara memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas, dan bersedia divaksin sesuai kebijakan pemerintah. Indonesia pulih karena aku, Indonesia pulih karena kamu, Indonesia pulih karena kita. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Aprilia Nikmur mengucapkan selamat Hari Kartini ke-143, terima kasih dan sampai jumpa.